Halo semua, hari ini kita mau bicara ini tentang suatu hal yang meresahkan kita bersama. Ya, sampah. Lebih tepatnya, sampah plastik. Kenapa sih sampah plastik? Ya, karena sampah plastik atau tepatnya plastik itu sulit terurai loh oleh alam, bahkan membutuhkan waktu dari 50 tahun hingga 100 tahun untuk menguraikannya. Wah, lama sekali ya. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu sampah plastik? Menurut Sucipto 2012, sampah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah terpakai. Sampah dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sedangkan plastik sendiri itu kerap hadir loh dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari karena sifat plastik yang menguntungkan dari serbaguna, ringan, kuat, tahan lama, dan murah. Plastik digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga, barang-barang pribadi, pakaian, kemasan, bahkan kemasan bahan bangun. Sampah plastik merupakan masalah yang besar, bukan hanya di Indonesia. Ingat, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Menurut Kemenperin 2013, sekitar 1,9 juta ton plastik diproduksi selama tahun 2013 di Indonesia, dan sekarang sudah tahun 2021 dengan rata-rata produksi 1,65 juta ton per tahun. Memperkirakan bahwa 10% dari semua plastik yang baru diproduksi akan dibuang melalui sungai dan berakhir di laut. Hal ini berarti sekitar 165.000 ton plastik per tahun akan bermuara di perairan laut Indonesia. Wow, menyeramkan sekali. Memang sampah yang ada di laut itu bahaya ya. Mari kita bahas. Sampah laut atau marine debris ialah benda padat yang kuat dan tahan lama, diproduksi atau diproses oleh manusia secara sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan di dalam lingkungan laut, seperti membuang sampah ke kali, ke sungai atau danau, dan aktivitas para wisatawan yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan sampahnya secara sembarangan di pantai. Efek negatif dari plastik dapat memberikan dampak seperti terikatnya invertebrata bentik, burung, ikan, mamalia, dan penyu oleh kabel plastik dan jaring baseline. Sampah plastik yang berukuran besar dapat menimbulkan risiko kesehatan secara langsung bagi hewan air seperti ikan, penyu, dan paus akibat salah konsumsi. Selain itu, sampah yang berukuran besar juga dapat mengganggu pemandangan loh atau menyebabkan pencemaran di laut. Jadi sampah plastik yang di laut itu bahaya ya? Bagaimana dengan yang di darat? Oke, kita bahas. Sampah yang berada di daratan berpotensi mencemari tanah dan udara. Pembuangan plastik di darat atau plastik penimbunan menyebabkan degradasi abiotik dan biotik pada plastik, di mana aditif plastik seperti stabilisator, gugus pewarna berbahaya, plasticizer, dan logam berat dapat larut dan akhirnya meresap ke dalam berbagai aspek lingkungan, sehingga menyebabkan kontaminasi tanah dan air. Partikel kecil inilah yang justru berbahaya karena berpeluang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan pada manusia antara lain kanker, stroke, serta penyakit pernapasan. Aduh, lalu bagaimana nih solusi dalam menanggulangi sampah plastik? Kembali ke 3R. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik atau reduce. Hal ini dapat dilakukan melalui penggantian fungsi plastik dalam kehidupan sehari-hari dengan penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan plastik biodegradable yang terbuat dari bahan organik seperti substrat rumput laut dan ampas singkong. Lalu, penggunaan sedotan stainless atau sedotan kertas, bahkan juga ada loh sedotan yang terbuat dari beras dan rumput laut yang dapat dikonsumsi oleh kita. Yang kedua, menggunakan kembali plastik atau reuse. Hal ini dapat diterapkan dalam penggunaan botol bekas menjadi pot tanaman.
Yang ketiga, yaitu mendaur ulang plastik tersebut atau recycle. Nah, hal ini seperti mendaur ulang plastik yang digunakan menjadi aneka kerajinan tangan, seperti tas belanja, tirai, dompet yang biasanya terbuat dari kemasan plastik dari bubuk minuman perasa dan kopi. Selain itu, kalian tahu nggak sih bahwa plastik juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan paving block? Wah, menarik sekali ya. Kita singgung sedikit yuk mengenai paving block dari plastik. Pembuatan paving block dari plastik dilakukan melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi. Lelehan plastik ini dapat dibentuk menjadi paving block dengan nilai jual yang tinggi loh. Selain itu, paving block dari plastik juga memiliki nilai tekan yang lebih tinggi dibandingkan paving block dari semen loh. Wah, menarik sekali ya. Sekian video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Dadah!